Ustaz, bagaimana meyakinkan diri ketika kita menghadapi musibah untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla? Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma asabakum min musibatin fa bi'iznillah wa may yu'min yahdi qalbah." Kata para ulama, ini menunjukkan ayat bahwa barang siapa yang meyakini musibah itu datang dari Allah, maka Allah akan beri dia taufik jalan keluar dari masalahnya. Yang penting apa? Meyakini musibah itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang penting Bapak Ibu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma asabakum min musibatin wala bi anfusikum illa bi kitabin min qabli an nabrah dzalika 'ala Allahi yasir." Likai la ta'su ala ma fatakum wa la taqrabu bima atakum. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Azza wa Jalla, semua musibah yang menimpa kalian pada dirimu sendiri juga, kecuali telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Agar apa? Agar kalian tidak merasa sedih terhadap apa yang luput dan tidak merasa bangga dan gembira terhadap apa yang kamu dapatkan. Nah, maka Bapak Ibu, cara menyikapi musibah semua itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Kalau datang dari Allah, Pak, seharusnya kita redha. Karena semua yang datang dari Allah pasti baik. Semua yang datang dari Allah tidak ada yang buruk, Pak. Perbuatan Allah semuanya terpuji. Karena itu Nabi SAW kalau ada sesuatu yang menggembirakan, dia memuji Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalah. Kalau ada yang tidak mengenakkan, dia juga alhamdulillah. Kata Nabi, alhamdulillahi ala. Kenapa? Karena mukmin diajarkan mutasi bagi dari sisi pasien buruk atau baik, Pak? Buruk. Dia hanya melihat kakinya tidak ada lagi satu. Dia tidak melihat bahwa dari sisi orang yang mengamputasi ini kebaikan untuk. Makanya al khairu khiratullah, yang terbaik pasti adalah apa yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Saya tahun pertama saya marah. Kok Bapak marah? Dia bilang, "Ustaz, saya merasa dikorbankan." Ustaz, nggak ada korupsi sendirian di Indonesia. Pasti korupsi pasti ada kaitannya dengan ini, kerjasama dengan ini, kerjasama ini. Nggak ada korupsi sendirian. Sulit gitu maksudnya. Pasti ada uang tutup mulut ini, uang ini pasti dapat. Tahun kedua dia mulai berdamai. Kenapa? Ternyata di Sukamiskin itu, Pak, ada ustadznya katanya. Lama-lama saya sudah mulai belajar agama. Sampai tahun ketiga, Pak, dia sudah sholat malam, dia sudah pelihara jenggot, dia sudah tahu baca Quran, bahkan dia sudah hafal 1 juz 30 juz. Juz 30. Tahun keempat justru saya bersyukur di penjara, Ustaz. Loh, kenapa Bapak bersyukur? Kalau saya tidak di penjara, saya tidak mengenal Allah, saya tidak mengenal agamaku, saya tidak tahu cara sholat yang benar, saya tidak tahu cara wudhu yang benar. Ketika umroh sama saya, dia bilang, "Ustaz, saya bersyukur, terima kasih ya Allah, kau telah memenjarakan saya." Nah, inilah musibah, Pak. Maka Bapak Ibu, orang yang redha, orang Pak, kalau tahu dari Allah, Pak, makanya kata para ulama, menghadapi musibah itu ada tahapan tingkatan. Yang pertama sabar, Pak. Tapi di atas sabar ada apa? Ridho. Kalau sabar masih gemerusung hati, cuman nggak melampiaskan. Sabar itu siapa? Menahan lisan tidak ngomong, menahan tangan tidak tidak merobek-robek jam. Tapi kalau ridho, Pak, ia tidak bisa membedakan lagi mana musibah dan mana nikmat. Kenapa? Yang dia lihat semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dia datang dari Allah, kita ridho pasti. Raditu billahi rabban, kan? Kita baca setiap pagi dan petang zikir ini. Aku rela Allah sebagai Rabb. Rabb itu apa? Yang memelihara, mengatur. Maka Bapak tidak boleh mencela angin. La tasubburih, tidak boleh mencela hujan. Kenapa mencela mereka? Mencela itu berarti mencela Allah yang telah mengatur semuanya. Tidak boleh mencela masa. La tasubbud dahar. Yang ada adalah keridhaan kita kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk kepada hatinya. Maksudnya orang yang redha terhadap musibah, maka Allah akan memudahkan dia untuk keluar dari kesulitan musibahnya. Makanya Pak, seorang perempuan namanya Ummu Salamah, ketika suaminya meninggal di medan perang, apa dia bilang? Dia ingat kata-kata Nabi, siapa yang mendapat musibah lalu dia beristirja lalu berdoa, Allahumma ajirni bi musibati, ya Allah berilah pahala atas musibahku, wa khluf li khairan minha, dan berilah ganti yang lebih baik daripada yang kau ambil. Lalu dia berpikir, suamiku ini Abu Ayyub adalah wanita laki-laki yang pertama kali berhijrah.
Suamiku meninggal dalam medan perang, mati syahid, Pak. Siapa yang harus menggantikan kalau Allah menggantikan lebih baik dari dia? Ini suami terbaik, ini suami saya. Tapi ternyata Bapak, karena doanya yang ikhlas, Pak, Allah datangkan suami terbaik di dunia. Nabi SAW datang melamarnya. Gara-gara apa? Dia ikhlas, dia rela terhadap kematian suaminya. Ibu-ibu, jangan berdoa dengan doa ini kalau suami masih hidup ya. Karenanya Bapak Ibu, subhanallah, inilah cara menyikapi musibah. Ya, pasti ada kebaikan.